Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Sabi sata bawantu supitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Pernah suatu ketika Sang Buddha menjelaskan tentang kesedihan dari orang-orang yang ditinggal mati, ditinggal pergi untuk selamanya anggota keluarga. Ketika Sang Buddha memberikan nasihat kepada orang-orang, kepada keluarga-keluarga yang mengalami kesedihan agar mudah diterima oleh keluarga-keluarga yang baru mengalami kesedihan, tidak sedikit Sang Buddha menggunakan beberapa perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan kita, yang dekat dengan lingkungan sekitar kita. Satu contoh, Sang Buddha menjelaskan tentang kematian yang tidak terelakkan, itu menggunakan jatuhnya pohon, jatuhnya buah dari pohon. Kalau matang itu pasti akan jatuh, ya cepat atau lambat. Bahkan sebelum matang pun, ya banyak buah yang sudah terburu jatuh. Kita lihat seperti buah mangga, ya ada yang kecil pentil juga, ada juga kena angin jatuh. Kemudian ada yang besar sedikit dan ada yang menunggu sampai matang itu baru jatuh. Kemarin saya menjelaskan ada beberapa orang yang mengalami kematian karena batas usia rata-ratanya sudah habis. Diobati, tidak diobati ya akan mati juga. Itu menggunakan buah. Jadi dengan contoh perumpamaan yang dekat dengan kita, mudah-mudahan keluarga yang mendengar, yang diberi dhamma itu langsung paham, bisa menerima. Keluargaku pun tidak lepas dari kematian karena faktor usia maupun faktor-faktor yang lain. Kemudian perumpamaan yang kedua dipakai oleh Sang Buddha, barang-barang perhiasan-perhiasan yang dipakai dari bahan keramik itu suatu saat nanti juga akan pecah juga. Memang bahan keramik mungkin bagus kita lihat, namun ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan keramik yang bagus tadi pecah berantakan, pecah tidak beraturan karena mungkin kesenggol, bisa juga dimakan usia, kan juga bisa juga. Kemudian perumpamaan yang ketiga, Sang Buddha menggunakan itu gunung, ya gunung karena pengikisan dari 4 arah, yang tebing dari pengikisan dari 4 arah juga akan tergerus juga oleh keadaan, oleh lingkungan sekitarnya. Dengan perumpamaan-perumpamaan yang ada di sekitar kita, mengharapkan Sang Buddha menyadari dan menerima salah satu anggota keluarga yang berpisah dari kematian, untuk menerima secepatnya apabila keluarga tidak ingin larut dalam kesedihan. Diceritakan terutama wanita-wanita yang tidak bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga. Disebutkan dalam kitab suci,
Bukan saja satu orang saja, disebutkan ada seorang ibu yang bernama Patacara. Dia kehilangan seluruh anggota keluarganya karena faktor kematian. Dia mempunyai suami, ketika jalan di kebun dipatok ular berbisa. Seketika itu meninggal suaminya. Kemudian dia masih membawa dua anaknya. Kemudian harus menyeberang sungai. Di dalam sungai pun anaknya keduanya itu hanyut dan satu dibawa burung elang. Bisa kita bayangkan seluruh anggota keluarga itu mati, itu berpisah dengan keluarga, dengan ibunya dalam waktu yang secara bersamaan. Bisa kita bayangkan begitu sedihnya, menderitanya Patacara ini. Apa nasihat Sang Buddha kepada Patacara ini? Sang Buddha mengatakan, kamu kehilangan suami, kehilangan anak, anggota keluargamu bukan kali ini saja. Dalam kelahiran-kelahiran yang lalu di India pada waktu itu meyakini ada kelahiran-kelahiran yang lalu. Sebelum kita hidup saat ini, kita pernah hidup yang lalu. Bahkan darah kita kalau dikumpulkan melebihi dari 4 samudra, kemudian tulang-tulang yang kita kumpulkan pun melebihi dari 4 gunung yang ada di dunia yang besar-besar itu. Diperumpamakan seperti itu. Kemudian atas pencerahan Sang Buddha ini, Patacara ini bukan saja menyadari tentang perubahan, tentang ketidakkekalan alam semesta ini, dia mampu mencapai pencerahan, menjadi seorang Sotapanna, mencapai kesucian. Kemudian ada cerita lain lagi, yaitu kisah Gotami, kehilangan anak satu-satunya. Sang Buddha mau menghidupkan anak satu-satunya yang meninggal itu dengan satu syarat, yaitu biji lada dari keluarga yang belum pernah ada kematian. Antusias sekali pada semula itu mencari biji lada yang belum pernah ada keluarganya mengalami kematian. Namun ketika dicari satu persatu anggota keluarga dan dicana, pernahkah di keluargamu ada kematian? Jawabnya ada. Patacara kisah Gotami mengingatkan kepada kita, bahkan saat ini menganggap bahwa kematian itu terjadi dalam hanya keluarga kita sendiri. Berpisah dari kematian orang-orang yang kita cintai, menganggap dari keluarga kita sendiri. Padahal dari luar sana pun juga pernah mengalami hal yang sama, kepedihan, kesedihan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Kemudian ada satu lagi, ibu namanya Wisaka, kehilangan cucu yang paling dicintai. Dia pun berharap cucu yang ini menjadi dambaan dan pengharapan dari Wisaka ini. Namun karena satu sebab, cucunya yang paling dicintai meninggal. Padahal Wisaka ini mempunyai cucu yang banyak. Apakah setiap hari seandainya ada cucu satu-satu meninggal, kamu akan menangis terus-menerus? Ternyata jawabnya Wisaka, tidak. Untuk apa saya mengalami kesedihan terus-menerus? Cucu saya tidak lepas dari kematian, maka saya ikhlaskan. Dari cerita-cerita, dari perumpamaan yang saya bawakan ini, semoga keluarga segera menyadari dan menerima kematian penyebab apapun. Semoga akan mengikhlaskan, merelakan kepergian almarhum Bapak Aseni menuju alam yang lebih berbahagia. Yakinlah, kita bawakan doa Buddha Amitabha selalu memenuhi janji dan tekadnya untuk menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Sadhu, sadhu, sadhu.